berjumpa lagi di video yang sekian kalinya. Pada saat ini eh, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit semoga dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, pada saat ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban sesama muslim. Seperti apa sih kewajiban-kewajiban kita sebagai muslim terhadap muslim yang lainnya? Ini saya akan mengutip hadis dari Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana beliau adalah seorang muhaddisin terkenal setelah Imam Bukhari, dan beliau mempunyai persyaratan-persyaratan di dalam mensahihkan hadisnya. Kita bahas kepada tema kali ini, yakni apa saja hak-hak dan kewajiban kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Yang pertama adalah idza laqiyathu fasallim alaihi. Jadi ketika kita bertemu dengan muslim yang lain, maka wajib hukumnya untuk kita mengucapkan salam kepada muslim tersebut. Karena sesama muslim itu adalah saudara. Apa sih keutamaan kita mengucapkan salam kepada sama muslim? Saling mendoakan agar kita sama muslim sama-sama selamat. Wabil khusus semoga nanti kita bisa husnul khotimah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memenuhi undangan. Bukan karena tetangga kita yang sering julid kepada kita, ketika dia mengundang kita tidak datang, itu berarti kita tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai orang muslim. Karena hak dan kewajiban kita sebagai muslim kepada muslim yang lain itu harus sama-sama sinkron dan harus sama-sama dipenuhi. Jadi di dalam hadis lain disebutkan al-muslimu ma'al muslimih kalibun janin yasuddu ba'dahu ba'dan, yang artinya muslim satu dengan muslim yang lain adalah bersaudara seperti halnya bangunan yang saling menguatkan di antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi memang kewajibannya harus terpenuhi. Yang selanjutnya yaitu saling memberi nasihat. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Jadi nasihat itu bukan hanya berbentuk ceramah saja, tapi berbentuk sindiran pun juga sebuah nasihat. Atau kita langsung mengucapkan kesalahan-kesalahan kepada muslim yang lain, itu adalah salah satu bentuk nasihat dengan cara memberikan solusi yang baik. Umpama seperti contoh, ketika ada orang yang julid sama kita, lalu kita mengatakan kepada mereka apa salah kita. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu hal yang baik untuk kita mengubah sesama saudara kita sebagai sesama muslim. Jadi memberi nasihat itu bukan hanya sekedar memberikan mauidhah kepada mereka. Selanjutnya, hak muslim yang selanjutnya yaitu mendoakannya ketika bersin. Pastinya kalau kalian belum tahu bagaimana caranya mendoakan orang yang bersin, ketika orang yang bersin tersebut membacakan alhamdulillahirabbil alamin, maka kita sebagai muslim yang mendengarkan ketika dia lagi bersin, kita harus mendoakannya dengan mengatakan yarhamukallah. Dan orang yang bersin pun menjawab seketika itu juga dengan mengatakan yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Jadi kalau kita pikir-pikir, umat Islam, antara umat Islam dengan yang satu itu seharusnya tidak saling sikut-nyikut, karena Nabi tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada kita. Karena Islam hadir adalah sebagai Islam rahmatan lil alamin, penuh cinta, penuh kasih, dan penuh sayang. Maka dari itu jangan beranggapan anggapan orang yang di luar sana
berpandangan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang radikal atau ada agama yang keras. Menurut saya stereotip seperti itu harus dihilangkan, karena kalau kita melihat pada hadis ini, kita sama muslim itu harus saling tolong menolong seperti itu. Banyak kalau kita ambil dari poin hadis ini saja, banyak seharusnya hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Salah satu contohnya kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain, ini ada poin selanjutnya, yaitu menjenguknya ketika sakit. Seperti apapun keadaan mereka, umpamanya muslim tersebut sering menggunjing kita atau membuli kita, tapi ketika mereka sakit harus kita jenguk. Itu adalah sebuah kewajiban kita menjenguknya sebagai seorang muslim. Maka dari itu sangat indah Islam itu. Islam itu tidak mengajarkan kekerasan, karena sejauh Nabi berdakwah itu tidak pernah Nabi mengajarkan sebuah kekerasan. Sangat jelas bahwasannya kita sebagai seorang muslim boleh mengalah, tapi bukan berarti kita harus ditindas. Apabila ada teman kita atau saudara kita yang sama muslim sakit, itu harus dijenguk. Nah, di dalam sebuah keterangan kitab di Dalilul Falihin menyebutkan bahwasanya ketika kita menjenguk seorang muslim, alangkah lebih baiknya jangan lama-lama. Karena kenapa? Karena kebutuhan seorang yang sakit itu adalah istirahat. Seperti itu. Dan ada poin juga yang harus saya bahas di sini, bahwasanya kebanyakan orang sakit itu bukan berarti dari badannya terlebih dahulu, tapi pikirannya terlebih dahulu yang sakit, sehingga menyebar ke badannya menjadi sebuah penyakit. Maka dari itu menurut saya, kita sebagai seorang Islam atau seorang manusia yang ada di dunia seharusnya menjaga pikiran, kesehatan mental kita, karena kesehatan mental itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita. Seperti itu. Nah, yang terakhir, poin terakhir adalah mengiringi jenazah. Mengiringi jenazah ketika ada ketika ada orang muslim yang meninggal atau tetangga kita meninggal, kita harus merawatnya sampai mengiringnya ke liang lahat. Itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Seperti apapun tetangga kita di masa hidupnya, ketika meninggal, itu adalah kewajiban kita untuk merawatnya sampai masuk ke liang lahat. Subhanallah sekali kalau kita membicarakan tentang Islam. Dan di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan kalau kita merawat jenazah hingga mengirimnya ke liang lahat, itu adalah sebuah pahala yang besar. Apa kata Nabi? Apabila ada orang mengiring jenazah sampai ke liang lahat, dia akan dipahala seperti 2 gunung Uhud emas. Subhanallah, kita yang mau beli 2 gram emas saja itu sangat kesulitan, bukan? Apalagi sampai kita bersedekah. Kita tidak usah bersedekah semacam uang ratusan juta. Kadang kita ketemu dengan kotak amal, apabila di saku kita ada uang 122.000, pasti yang kita taruh di kotak amal adalah 2.000. Itu fakta dan nyata. Kebanyakan orang melakukan hal tersebut di luar sana. Sangat ekspensif menurut saya. Hal-hal tersebut harus dirubah. Mindset seorang muslim itu harus dirubah, bersedekah lebih banyak. Kalau kita tidak mampu bersedekah, ya anjuran Nabi adalah kita mengiringi jenazah seorang muslim sampai ke liang lahat, karena itu adalah salah satu pahala yang sangat besar. Kita sama dengan bersedekah 2 emas gunung Uhud.
Subhanallah, belum tentu kita kerja pun seumur hidup kita mendapatkannya. Sangat indah kalau kita pikir-pikir. Islam sangat indah, mengajarkan toleransi, mengajarkan kedamaian. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Apabila ada seorang yang memanipulatif dan membuat kabar bahwasanya Islam itu adalah agama yang radikal, menurut saya itu adalah orang yang tidak belajar Islam secara mendalam. Karena sesungguhnya Islam tidak seperti itu kaum muslimin. Oke, pada kesempatan kali ini, hikmah yang bisa kita ambil, saya ingin menyampaikan hak-hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lainnya, yakni kalau bisa saya rangkum, yang pertama adalah mengucapkan salam kepada sesama muslim. Kadang kita enggan ya mengucapkan salam, padahal itu adalah sebuah pahala dan kewajiban kita sebagai muslim. Yang selanjutnya, memenuhi undangan. Ketika ada undangan seorang muslim, bukan berarti karena dia orang miskin kita tidak mau hadir ke undangan dia, tidak. Memenuhi undangan itu adalah sebuah kewajiban. Memberi nasihat itu adalah sebuah kewajiban. Mendoakannya ketika ia bersin, lalu menjenguknya ketika ia sakit, dan yang terakhir adalah mengiringi dia ketika dia sudah wafat sampai ke liang lahat. Nah, mungkin masih banyak di hadis-hadis lain poin-poin kedamaian di dalam toleransi atau bersosialisasi dalam kehidupan Islam itu sendiri. Oke, cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon dilakukan apa yang telah disampaikan oleh Nabi. Jadilah orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Karena kalau kita menjadi orang yang benar-benar Islam, itu adalah kita akan selalu menebar kedamaian di dalam kehidupan kita, termasuk ke anak-anak kita. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.